Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Soli dan Solihah. How are you today? Semoga hari ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya masih diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran PAI. Sebelum mulai pelajaran, biar diberi kemudahan oleh Allah pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, biar makin afdol pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan membaca doa sebelum belajar. Yuk kita baca bersama-sama ya nak. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dan melanjutkan pembelajaran kita, yang dimana di minggu lalu kita sudah melaksanakan penilaian harian yang pertama. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berada di KD 3.13 tentang memahami kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, meyakini kebenaran kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Yang kedua, menunjukkan sikap berani bertanya sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam. Dan yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi wasallam. Dan yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi wasallam. Jadi Bu Leli berharap Soli dan Solihah harus tetap semangat ya nak, pasti bisa. Siapa yang hafal nama-nama 25 Nabi dan Rasul? Alhamdulillah sudah hafal semua ya nak. Dan adakah yang masih ingat Nabi yang kelima? Nabi siapa ya namanya? Nabi Saleh, Bu Guru. Good job, benar sekali. Anak-anak, sudah tahu belum sih siapa Nabi Soleh itu? Nah, kalau belum tahu, yuk kita belajar bersama ya nak. Jadi, Nabi Soleh alaihi salam adalah seorang nabi yang kelima. Adapun nama lengkap Nabi Soleh alaihi salam yaitu Saleh bin Ubaid bin Jabir bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Ayah Nabi Soleh alaihi salam adalah Ubaid. Nabi Soleh alaihi salam merupakan keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam diutus oleh Allah untuk kaum Samud. Kaum Samud tinggal di daerah bernama Al-Hijr. Mereka memiliki tubuh yang tinggi, yang besar dan kekar. Mereka juga ahli di bidang pertanian dan peternakan. Pertanian mereka maju dan hasilnya melimpah. Orang-orang Samud pandai memahat.
Mereka membuat rumah di tebing-tebing gunung. Mereka juga pandai mengukir-ukir batu-batu yang berada di gunung dengan sangat indah. Ketika Allah memberikan kenikmatan itu semua, mereka tidak pernah bersyukur. Mereka kebanyakan kufur dan menyembah berhala. Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyadarkan mereka. Akan tetapi mereka malah menantangnya. Nabi Soleh alaihissalam tidak berputus asa. Beliau tetap mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum Samud meminta kebenaran kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh pun berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan mukjizat. Allah pun mengabulkan doanya dengan memberikan mukjizat berupa seekor unta yang muncul dari sebuah batu karang yang berada di sebuah bukit. Nabi Soleh alaihissalam pun berpesan agar untanya tidak diganggu ataupun dibunuh dan membiarkan untuk mencari makanan dan minumannya sendiri. Namun mereka tidak senang dengan keberadaan unta Nabi Soleh. Hingga akhirnya mereka membunuh unta Nabi Soleh alaihissalam dan menantang diturunkannya azab kepada mereka. Dan Allah pun memenuhi janjinya dengan menurunkan azab kepada kaum Samud. Nabi Soleh memberitahu kaumnya bahwa azab akan datang dengan didahului oleh tanda-tanda. Yang pertama, ketika bangun tidur wajah mereka berubah menjadi warna kuning. Hari kedua, wajah mereka berubah menjadi warna merah. Dan hari yang ketiga, wajah mereka berubah menjadi warna hitam. Dan yang keempat, akan turunnya azab yang sangat pedih. Mendengar ucapan tersebut, sebagian kaumnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Soleh alaihissalam. Namun Allah menyelamatkan Nabi Soleh. Sehari sebelum azab itu diturunkan, Nabi Soleh beserta pengikutnya pergi meninggalkan Samud menuju kota Ramlah yang berada di Palestina. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara petir yang diikuti dengan gempa bumi. Semua kaum Samud yang membangkang mati tertimpa bangunan rumah mereka. Itulah azab bagi kaum Samud yang mendustakan Allah dan tidak mendengarkan dakwah dari Nabi Soleh alaihissalam. Sebagaimana di dalam firman Allah yang terdapat di dalam surat Fussilat ayat 17 yang artinya, dan adapun kaum Samud mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang telah menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anak soleh dan solehah semuanya, setelah melihat kisah keteladanan Nabi Soleh yang Bu Laili sampaikan, apa yang anak-anak ketahui dari cerita Nabi Soleh di atas, dan apa sifat mulia yang dimiliki Nabi Soleh alaihissalam yang bisa kita contoh dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pasti soleh dan solehah bisa menjawabnya. Ya, betul sekali. Good job. Sifat yang anak-anak bisa teladani adalah seseorang nabi yang pemberani mendakwahkan ajaran Islam kepada kaum Samud. Meskipun mereka menolak ajaran yang dibawa Nabi Soleh, tetapi Nabi Soleh tidak berputus asa demi menegakkan kebenaran. Nabi Soleh alaihissalam berani melakukannya. Sikap berani menegakkan kebenaran adalah sifat yang terpuji.
Pasti anak-anak Bu Guru yang pemberani bukan? Orang yang benar selalu dilindungi oleh Allah. Sebab itu jangan takut mengingatkan teman yang berbuat kesalahan atau sifat tercela. Selain itu, sikap berani juga bisa kita lakukan untuk berani bertanya. Pernahkah Soli dan Solihah mendengar peribahasa malu bertanya sesat di jalan? Siapa yang malu bertanya sesuatu, ia tidak akan dapat pengetahuan. Jika ibu atau bapak ibu guru menjelaskan pelajaran, dengarkan dan perhatikan dengan baik. Jika kita tidak paham, maka bertanyalah dengan sopan dan menggunakan bahasa yang santun. Dan sebelum bertanya, mintalah izin kepada bapak atau ibu guru. Jadi, kalau memang tidak tahu, bertanyalah. Jangan malu, jangan takut. Kalian harus bertanya. Karena sering bertanya, ilmu akan terus bertambah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama, patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban seorang muslim. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan keturunan dari Nabi Nuh. Dan yang ketiga, kaum Nabi Soleh bernama kaum Samud. Dan adapun mukjizat Nabi Soleh adalah hewan unta yang keluar dari batu. Dan yang kelima, orang yang ingkar kepada Allah akan ditimpa azab yang sangat pedih dan dahsyat. Sebelum Bu Leli tutup, selanjutnya Bu Leli ada oleh-oleh untuk Soleh dan Solihah, yaitu mengerjakan latihan yang berada di halaman 99 bagian A, uji kemampuan yang pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10. Soal dan langsung dipilih salah satu jawabannya. Jadi soal langsung ditulis jawabannya ya nak. Dan ingat, dikerjakan di buku catatan PAI atau buku tulis PAI. Semangat Soli dan Solihah, pasti bisa. Alhamdulillah, tidak terasa waktu telah berakhir dan berarti pembelajaran telah selesai. Sebelum Bu Leli tutup, seperti biasa, Bu Leli tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan Soli dan Solihah semuanya supaya selalu menjaga salat 5 waktunya, murojaah, membaca Al-Quran, serta jangan lupa menjaga kesehatan dan membantu ayah bunda di rumah. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.